Waalaikumsalam Bu, selamat sore juga Bu Tikti. Eee, Alhamdulillah sih Bu, hari ini, cukup baik. Iya, kenapa sih saya dengar suaranya Bu Resti ini agak-agak lemes begitu Bu? Apa ada sesuatu gitu ya Bu yang Ibu pikirkan, karena terdengar suaranya agak-agak lemas, agak slow gitu Bu. Barangkali ada apa ya Bu? Memang betul sih Bu. Akhir ini saya tuh mungkin banyak kepikiran sesuatu hal gitu ya, yang mungkin mengganggu pikiran saya itu apa ya. Tapi sih nggak apa-apa sih Bu. Mungkin saya perlu di-coaching aja sih Bu. Iya. Oh begitu ya Bu. Iya. Apa itu tidak karena sedang banyak pikiran ya Bu. Betul Bu. Ya Bu. Betul sekali. Jadi saya kayaknya harus di-coaching deh sama Ibu. Ya, baiklah Bu. Kira-kira Ibu dari pertemuan kita yang ingin Ibu Resti capai Bu? Mungkin dari percakapan ini saya ingin menemukan ide-ide baru. Jadi untuk menciptakan suatu lingkungan belajar di kelas itu yang menyenangkan gitu, agar murid dapat belajar secara efektif. Iya. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan ide-ide segar bagaimana menciptakan lingkungan belajar di kelas yang menyenangkan ya Bu? Iya Bu. Agar murid dapat belajar secara efektif. Apa Ibu bisa mendeskripsikan Bu lebih jauh ide-ide segar yang bagaimana yang Ibu maksudkan Bu? Jadi begini loh Bu, kebetulan di kelas yang saya pegang ya Bu ya, di lingkungan belajar di kelas saya itu memang sangat kurang efektif gitu ya dalam kegiatan belajar. Oh Ibu, jadi Bu Resti merasa bahwa tadi di lingkungan belajar di kelas Ibu kurang efektif ya Bu dalam kegiatan pembelajaran. Lalu kira-kira seperti apa itu Bu yang Ibu katakan kurang efektif itu? Begini loh Bu, di kelas saya, murid-murid saya tuh cenderung kurang merespon gitu terhadap pembelajaran yang saya jelaskan gitu ya. Mereka malah asik ngobrol, sehingga mereka itu tidak dapat memahami pembelajaran yang saya berikan. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi murid Ibu cenderung kurang memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan karena kurangnya perhatian dan respon murid serta mereka malah asik mengobrol ya Bu, sehingga pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas itu kurang efektif. Lalu menurut Ibu apa nih solusi yang mungkin akan Ibu lakukan Bu? Yang akan Ibu lakukan seperti apa? Mungkin menurut saya Bu ya, jadi kurang efektif itu dari cara saya memberikan pembelajaran. Jadi mungkin saya harus menggunakan metode-metode dan model pembelajaran yang tepat ya Bu ya, seperti misalkan model pembelajaran diferensiasi. Wah,
menarik tuh Bu, model yang sedang hangat-hangatnya yang barusan saja kita pelajari ya Bu di modul sebelumnya, itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang seperti apa itu yang Ibu maksudkan Bu, pembelajaran diferensiasi itu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu di mana mungkin saya harus mengakomodir jadi kebutuhan murid serta mampu meningkatkan pembelajaran yang memang harus menyesuaikan kesiapan belajar, minat, juga profil belajar murid. Oh iya, jadi Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kesiapan belajar, minat dan belajar murid ya Bu, sehingga ya ya Bu, bisa didengar Bu suara saya? Iya Bu, bisa. Boleh dilanjutkan. Ibu? Iya. Iya Bu. Bu Willy, apa Bu? Iya Bu, silakan dilanjutkan. Bu Willy? Oh iya, bisa didengar Bu suara saya? Bisa Bu, silakan dilanjutkan. Oh iya. Diulangi ya Ibu ya. Iya. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid, sehingga Ibu dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan agar murid dapat belajar lebih efektif. Nah, strategi apa Bu yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu rencanakan, yang akan Ibu lakukan untuk mencapainya Bu? Mungkin strategi yang akan saya lakukan adalah di mana pembelajaran diferensiasi itu menggunakan strategi diferensiasi proses, produk, konten, dan itu mungkin saya akan membuat RPP-nya mungkin Bu, seperti itu. Oh iya. Bagus sekali Ibu dengan rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Jadi Ibu akan membuat RPP dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi apa Bu, kontennya barusan? Ya, betul. Diferensiasi proses dan diferensiasi produk dengan melihat kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Luar biasa sekali ya Ibu Resti. Lalu apa komitmen Ibu Resti terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan, dan siapa yang akan mendapat atau yang akan dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu itu Bu? Mungkin komitmen yang akan saya lakukan Bu, di mana saya itu akan terus menggali Bu pengetahuan, keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan menyesuaikan kebutuhan belajar, minat serta profil belajar murid, sehingga saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, juga murid dapat belajar secara efektif. Lalu siapa Bu yang akan membantu Ibu? Dan yang membantu saya mungkin adalah rekan sejawat yang memang sudah melakukan praktek baik tersebut tentang pembelajaran diferensiasi yang memang mungkin sudah berhasil dalam menciptakan lingkungan belajar kelas yang menyenangkan, seperti itu Bu.
sehingga memang murid bisa belajar dengan secara efektif. Iya. Jadi sebagai tanggung jawab ibu bahwa ibu akan berkomitmen menggali pengetahuan dan keterampilan ya Bu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan akan meminta bantuan kepada rekan sejawat ya Bu. Betul ya. Alhamdulillah Ibu ternyata percakapan kita pada sore ini, pada pertemuan ini memang memberi Ibu ide-ide segar ya Bu atas kekhawatiran yang Ibu pikirkan selama ini ya Bu. Betul Ibu, dan saya merasa sangat sekali tercerahkan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu, karena saya memang dengan pertemuan percakapan ini bisa lebih lega gitu. Terima kasih Ibu sudah membantu saya. Sama-sama Ibu Lesti, saya senang sekali bisa membantu Ibu, bisa berkomunikasi dengan Ibu dengan terbuka, dan diberi kesempatan apabila Ibu perlu di coaching ya Bu. Iya Bu. Bisa berusukan ya Bu, kita coaching ya. Terima kasih Bu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Winnie. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Ibu ya. Nah, kemarin saya dengar ada yang mau Ibu ceritain. Apa betul begitu Bu? Kira-kira ada apa nih? Kali Ibu, iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi terkait ini Ibu, murid saya, kebetulan saya sebagai wali kelas Ibu ya, kelas 8B dengan jumlah siswa 25 orang gitu Bu. Nah dari 25 orang itu ada seseorang Bu yang sikapnya perlu diperbaiki gitu. Misalkan dalam keseharian di kelas itu dia itu selalu merasa paling jago, selalu mengajak ke hal-hal yang kurang baik ke temannya, misalkan mengajak gaduh saat pembelajaran seperti itu Bu. Tambah lagi banyak juga laporan Bu dari ibu-ibu atau bapak pelajar lain yang mengadu kepada saya. Jadi pada saat pembelajaran itu situasi kelasnya itu selalu gaduh saja. Itu yang menjadi pemikiran saya pada saat ini Bu. Oh, mungkin Bu Winnie terkait hal yang baru saja disampaikan ya Bu ya. Ternyata memang ada murid yang di kelas 8 Ibu yang Ibu ajar ya. Ada murid yang memang selalu membuat kegaduhan ya Bu ya. Selalu berbuat kegaduhan dan selalu mengajak teman-temannya itu pada hal-hal yang memang tidak ini ya Bu ya, tidak baik gitu ya. Dan memang itu juga banyak sekali laporan-laporan dari guru lain ya Bu ya terkait murid tersebut. Menurut Ibu gitu ya, apa sih yang digarisbawahi tentang murid Ibu yang merasa paling jago tersebut gitu ya, yang sering membuat kegaduhan gitu ya di kelas. Nah, kira-kira apa ya Bu ya? Jadi intinya Bu, saya itu murid tersebut ingin adanya perubahan Bu, perubahan ke arah yang lebih baik Bu. Gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu Winnie dari pertemuan kita kali ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Ya, jadi pada pertemuan kali ini Bu, yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana Bu caranya untuk menghadapi murid tersebut Bu, supaya kedepannya bisa menjadi murid yang lebih baik lagi Bu. Baik. Nah, jadi Bu Winnie menginginkan
bahwa ada perubahan ya murid tersebut untuk bisa menjadi murid yang lebih baik lagi. Nah, betul. Nah, ya, kira-kira nih perubahan seperti apa yang Ibu Winnie harapkan? Perubahannya yang pertama dari sikapnya Bu, sikap pribadinya dulu Bu. Bahwasanya ketika kita berada di kelas merupakan murid yang sama, tidak boleh merasa paling unggul, tidak boleh merasa paling jago, kemudian jangan lagi mengajak teman-teman yang lainnya untuk gaduh seperti itu. Berubah menjadi anak yang baik, yang sopan, yang bisa mengajak temannya ke arah yang lebih positif. Begitu ya Bu ya. Jadi Bu ini menginginkan bahwa murid tersebut bisa merubah perilakunya, tidak selalu membuat kegaduhan, tidak mengajak lagi teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang memang itu merupakan kepada budaya positif ya Bu ya di kelas gitu kan. Iya betul, iya gitu. Nah sekarang menurut Ibu nih apa sih idealnya berapa sih yang Ibu harapkan agar murid tersebut bisa menjadi murid yang lebih baik lagi gitu ya, tidak membuat kegaduhan, tidak mengajak anak-anaknya juga ikut berperilaku yang tidak baik. Nah, kira-kira menurut Bu Winnie nih di level berapa sih keinginan Bu Winnie itu kira-kira gitu ya? Dari 1 sampai 10 gitu. Iya Ibu, untuk skala kelas saya itu Bu ada di level 6 Bu. Jadi masih dalam suasana gaduh, budaya positifnya masih kurang gitu Bu. Dan saya menginginkan dari skala 6 kalau bisa diusahakan itu sampai ke level 8 Bu. Jadi Bu ini menginginkan bahwa dari skala 1 sampai 10 itu menginginkan ke 8 ya Bu ya, ke level 8. Nah, kira-kira nih menurut Bu ini apa sih usaha yang harus dilakukan nih sama Bu ini untuk menciptakan kelas, pembelajaran kelas yang memang Ibu inginkan gitu? Usahanya saya juga ini untuk usahanya Bu, walaupun ini masih dalam proses pemikiran saya, tapi saya mempunyai cara atau strategi yang akan saya lakukan. Salah satunya akan membuat keyakinan kelas Bu. Oke, jadi Bu ini akan melakukan suatu usaha yaitu membuat keyakinan kelas ya, itu untuk meningkatkan budaya positif ya Bu ya di kelas Ibu. Nah mungkin ada strategi lain gitu yang akan Ibu lakukan. Iya, untuk strategi lainnya selain membuat keyakinan kelas, saya juga berpikir akan menyerahkan permasalahan ini ke guru BK Bu, karena mungkin guru BK bisa lebih paham tentang keilmuannya, lebih bisa melakukan pendekatan lagi Bu. Jadi Bu ini selain membuat keyakinan kelas juga akan berkonsultasi ya Bu ya dengan guru BK yang ada di sekolah Ibu. Nah, dari kedua strategi ini nih menurut Bu ini gitu ya. Strategi mana yang lebih cepat gitu, lebih cepat terrealisasi gitu. Iya, dari kedua strategi yang telah saya sebutkan ke Ibu, insya Allah mungkin saya akan membuat keyakinan kelas. Baiklah, jadi Ibu ini akan melakukan suatu usaha keyakinan kelas ya. Nah, kira-kira menurut Bu ini siapa yang akan membantu Bu ini? Ya, sebelumnya mungkin tetap ya karena kita berada di lingkungan sekolah, bantuannya mungkin bisa dari kelas sekolah, dari rekan sejawat atau rekan guru yang lain, dan juga tentunya dari murid-murid
saya Bu, kelas 8D yang berjumlah 25 orang. Karena ketika kita membuat keyakinan kelas itu sifatnya kan dua arah ya, itu dibuatnya bukan hanya oleh guru tetapi oleh murid juga. Jadi perlu dukungan yang paling penting itu dari murid. Baik. Begitu. Jadi Ibu akan bekerja sama atau yang akan membantu Ibu kali ya, itu adalah rekan sejawat dan juga murid-murid yang memang tentunya pasti akan memberi dukungan ya untuk menciptakan lingkungan belajar untuk meningkatkan budaya positif. Nah, betul. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan merealisasikannya? Betul Ibu. Kira-kira Ibu kapan akan merealisasikannya, Bu? Bu? Insya Allah untuk ya Bu. Iya, kapan nih kira-kira Ibu akan merealisasikannya? Insya Allah Bu, untuk merealisasikannya saya akan secepatnya Bu. Kalau tidak ada halangan, Insya Allah pada hari Kamis Bu, sesuai dengan jadwal kewajiban saya di kelas 8D Bu. Oh, jadi jadi Bu ini mungkin nanti pada hari Kamis akan membuat suatu usaha, membuat keyakinan kelas ya untuk menciptakan lingkungan budaya positif di kelas Ibu. Baiklah Bu ini mungkin dari percakapan kita hari ini ya, kira-kira apa sih yang Ibu Winnie dapatkan? Iya, dari percakapan ini saya menjadi ada gambarannya Bu ya, bahwasanya salah satu untuk menciptakan budaya positif di kelas itu adalah yaitu salah satu usaha yang dilakukannya yaitu akan membentuk keyakinan kelas dengan harapan kedepannya kelas saya 8D bisa menciptakan dan menerapkan budaya positif di kelas. Seperti itu Bu. Baiklah. Jadi alhamdulillah ya sudah tercerahkan ya Bu ya. Ya, dan mudah-mudahan Ibu berhasil ya dapat menciptakan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, Ibu terima kasih. Ibu maaf nih. Saya tunggu nih praktik baiknya maksudnya ya. Saya tunggu praktik baiknya Ibu untuk menciptakan lingkungan belajar di Ibu untuk menerapkan budaya positif. Ya Ibu, terima kasih ya Bu ya atas segala sarannya, atas segala masukannya, dan juga terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya Ibu. Baik, sama-sama Bu Winnie. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tinggi, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore ini kabar saya baik Bu Winnie, dan terima kasih Bu Winnie sudah bertanya kepada saya mengenai kabar saya Ibu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah ya Bu, kita dalam keadaan sehat. Ya Ibu, ada yang Bu? Ya Bu. Ya, ada yang bisa dibantu? Oh iya Ibu, ini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu dalam mengelola kelas Bu. Seperti apa itu barangkali di sini Ibu dapat memberi pencerahan kepada saya Ibu. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Itu sungguh bagus Bu, bagus sekali. Jadi Ibu itu mempunyai keinginan dalam pengelolaan kelas Ibu ya? Iya, iya.
tujuan Ibu, tujuan Ibu dalam memilih untuk pengelolaan kelas yang baik Bu. Iya. Kenapa saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas? Karena saya ingin menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi seluruh siswa, Ibu. Pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa itu dapat tercapai dengan maksimal seperti itu, Bu. Oh, jadi tujuan Ibu dalam proses pengelolaan kelas itu ingin menciptakan kelas yang aman ya, Bu ya? Aman, nyaman, dan pembelajaran yang nyaman, iya. Ya, Ibu. Nah, apa nih yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Saya, Ibu, sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Jika misalnya skala 1 sampai 10, Bu, mungkin saya sekarang masih barangkali masih di skala 6, Bu. Seperti itu. Oh iya. Ya, seperti itu ya Bu. Jadi hal-hal yang sudah Ibu lakukan dengan berbagai metode, tapi belum membuahkan hasil yang begitu optimal ya Bu ya. Iya. Nah, dan kalau dilihat dari levelnya, posisi Ibu sekarang itu ada di level 6 ya Bu ya? Iya. Ya, betul Ibu. Baik, terima kasih Bu. Kemudian Ibu, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan Ibu, Bu, dalam menciptakan atau mengelola kelas yang baik, Bu? Tantangannya seperti apa? Iya, saya Ibu masih kesulitan saat menghadapi siswa yang fokus pada aktivitas lain, Ibu, di kala pembelajaran sedang berlangsung. Jadi ada yang mengobrol, anak itu ada yang fokus pada mainan. Jadi anak fokus, jadi tidak fokus terhadap pembelajaran seperti itu. Oh iya, jadi tantangan bagi Ibu itu adalah banyak murid yang masih kurang fokus ya Bu ya, kurang fokus terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Ya, kira-kira Ibu apa yang Ibu butuhkan Bu untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Saya Bu ingin membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa Bu ya, yang fokus terhadap kegiatan lain saat pembelajaran. Barangkali Ibu memberikan pencerahan metode atau teknis pembelajaran seperti apa agar anak tersebut yang tidak fokus saat belajar itu bisa fokus pada pembelajaran, karena anak itu selalu fokus pada kegiatan lain Bu. Jadi barangkali di sini dalam coaching ini Ibu dapat memberikan gambaran atau solusi untuk mengatasi anak tersebut, Ibu. Iya, baik Bu Titik. Jadi Ibu itu menginginkan strategi ya Bu ya, supaya anak iya. Iya. Baik Bu. Kita bahas bersama Ibu mengenai strategi yang perlu dilakukan. Nah, pertama-tama dari masalah yang Ibu terapkan, kita harus tahu dulu Bu, penyebab anak atau siswa itu kurang fokus saat pembelajaran Ibu. Bisa saja sampai murid tersebut kurang paham atau merasa bosan dengan metode-metodenya, atau juga bisa murid Ibu itu seperti apa ya, sudah mencari perhatian gitu. Jadi kita itu harus tahu dulu seperti itu. Bisa juga misalkan kitanya belum tahu gaya belajar muridnya, belum mengidentifikasi minat
belajarnya, seperti itu Ibu. Iya Bu, saya pikir karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran Bu. Oh, jadi Ibu sudah melihat. Jadi intinya itu ada ketika murid kurang fokus itu karena kurang paham materinya ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa juga Ibu kita menggunakan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, atau menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan Bu. Supaya anak tidak cepat bosan, supaya anak bisa lebih eksplorasi gitu. Iya. Bisa juga Ibu, misalkan Ibu memberikan rekomendasi ke murid gitu. Memberikan rekomendasi ke murid yang lebih fokus ketika Ibu sedang mengajarkan pembelajaran. Oh iya. Ibu, saya akan mencobanya Bu. Apa yang Ibu sarankan, yang terangkan kepada saya akan mencobanya Bu. Iya Ibu. Nah, dari percakapan kali ini Bu, apakah Ibu sudah ada gambaran mengenai strategi yang akan dilakukan Ibu? Alhamdulillah Bu, ada gambaran. Saya sudah ada gambaran saat ini Bu. Iya Ibu, alhamdulillah ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa saya lakukan atau yang bisa saya bantu ya Bu ya. Saya tunggu nih Bu cerita-cerita baiknya dari murid Ibu atau dari proses pembelajaran Ibu. Ya Bu ya, Bu Siti? Iya, terima kasih Ibu. Saya akan melakukannya dan saya akan memberi kabar baik kepada Ibu terhadap perubahan dan pembelajaran anak tersebut Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya Ibu. Dan memberi pencerahan kepada saya Bu. Iya Ibu. Mungkin itu ya Bu ya.